Saya pernah berpikir bahwa keluarga adalah segalanya, tempat di mana cinta tak bersyarat mengalir seperti sungai Citarum yang tak pernah kering. Sampai hari itu, ketika saya melihat nenek ditinggalkan sendirian di terminal bus yang ramai di Jakarta, dengan tas lusuh di pangkuannya dan air mata yang tak terbendung. Dan yang lebih mengejutkan, di akhir hayatnya, ia mewariskan seluruh harta bendanya kepadaku, cucu Gai yang selama ini dibenci oleh keluarga sendiri. Hari itu, angin panas Jakarta menusuk kulitku saat aku berlari menuju terminal Kampung Rambutan. Telepon dari tetangga nenek membuat hatiku berdegup kencang. "Adi, nenekmu ditinggal di terminal. Keluargamu pergi tanpa membawanya." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk. Aku, Aditya Pratama, cucu kesayangan nenek yang selama ini disembunyikan orientasi seksualnya dari keluarga, kini harus menghadapi kenyataan pahit ini. Saat aku tiba, nenek duduk di bangku kayu yang sudah lapuk, matanya memandang kosong ke arah bus-bus yang berlalu lalang. Rambutnya yang putih berantakan, baju kebaya sederhananya kusut. "Nenek," panggilku pelan sambil berlutut di depannya. Ia mengangkat wajahnya, dan senyumnya yang lemah membuat dadaku sesak. "Adi, kamu datang." Aku memeluknya erat, merasakan tulang-tulang rapuhnya. Keluarga kami, ayah, ibu, dan saudara-saudaraku, telah memutuskan untuk pindah ke Surabaya tanpa membawa nenek. Alasannya, nenek dianggap beban, terlalu tua dan sakit-sakitan. Tapi aku tahu ada yang lebih dalam, ketidaksetujuan mereka terhadapku. Sejak aku keluar sebagai Gai 2 tahun lalu, keluarga memutus hubungan denganku. Nenek adalah satu-satunya yang tetap mendukungku, diam-diam mengirim uang dan doa dari rumah kecilnya di pinggiran Jakarta. Kami naik taksi pulang ke rumah nenek di Kampung Melayu. Sepanjang jalan, nenek bercerita dengan suara gemetar. "Mereka bilang aku terlalu merepotkan. Tapi Adi, aku tahu hatimu baik. Kamu yang selalu ingat nenek." Aku menahan air mata, menggenggam tangannya yang keriput. Di rumah, aku membersihkan tempat itu, memasak nasi goreng sederhana seperti yang nenek suka. Malam itu, kami berbincang panjang. Nenek menceritakan masa mudanya di era Orde Baru, bagaimana ia berjuang membesarkan ayahku sendirian setelah kakek meninggal. Esok harinya, aku memutuskan untuk tinggal sementara dengan nenek. Pekerjaanku sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil di Jakarta memungkinkan aku bekerja dari rumah. Tapi hidup tak pernah mudah. Nenek semakin lemah, sakit jantungnya kambuh sering. Aku harus bolak-balik ke rumah sakit mengurus obat-obatan. Di tengah itu, aku bertemu dengan Rama, seorang pemuda asal Yogyakarta yang bekerja sebagai perawat di Rescipto Mangunkusumo. Rama muncul seperti angin segar di hari yang panas. Saat aku menunggu nenek di ruang tunggu, ia mendekat dengan secangkir kopi. "Kamu kelihatan lelah. Minum ini dulu." Matanya yang hangat, senyumnya yang tulus, membuatku terpana. Kami berbincang, dan ternyata Rama juga Gai, meski ia menyembunyikannya dari keluarganya yang konserati di Jogja. Pertemuan itu menjadi awal dari sesuatu yang indah. Hari-hari berikutnya, Rama sering datang ke rumah nenek. Ia membantu merawatnya, memberikan obat dengan sabar. "Nenek, ini obatnya. Minum ya, biar cepat sembuh." Nenek menyukainya, memanggilnya anak baik. Di sela-sela itu, aku dan Rama semakin dekat. Kami berjalan-jalan di Monas saat malam, berbagi cerita tentang mimpi-mimpi kami. Rama ingin membuka klinik kecil di desanya, sementara aku bermimpi memiliki studio desain sendiri. Tapi bayang-bayang keluarga mulai menghantui. Ayah menelepon suatu hari, suaranya dingin. "Adi, kami dengar kamu tinggal dengan nenek. Jangan campuri urusan kami. Dia sudah tua, biarkan saja." Aku marah, tapi menahan diri. "Ayah, nenek butuh perhatian. Kenapa kalian tinggalkan dia seperti sampah?" Telepon ditutup kasar. Itu membuatku semakin dekat dengan Rama, yang menjadi sandaranku.
Suatu malam, di bawah cahaya lampu jalan, Rama menggenggam tanganku. Adi, aku suka kamu. Dari pertama kali lihat. Hatiku berbunga, tapi juga takut. Di Indonesia, cinta seperti kami masih dianggap tabu oleh banyak orang. Tapi saat itu aku merasa dunia hanya milik kami berdua. Nenek melihat perubahan itu. Adi, Rama orang baik. Jaga dia ya. Kata-katanya membuatku tersenyum. Tapi tak lama badai datang. Nenek jatuh sakit parah, harus dirawat inap. Di rumah sakit, Rama selalu ada, tapi keluargaku muncul tiba-tiba. Ibu menangis pura-pura, ayah memandangku sinis. Kamu di sini. Ini urusan keluarga. Konflik meledak. Saudaraku Budi menuduhku memanfaatkan nenek. Kamu gay, Adi. Kamu bikin malu keluarga. Nenek pasti dipengaruhi kamu. Aku membela diri, tapi mereka tak mendengar. Rama mencoba menenangkan, tapi malah diusir. Siapa kamu? Jangan ikut campur. Malam itu, nenek berbisik padaku. Adi, nenek punya surat wasiat. Semua untukmu. Aku terkejut. Kenapa nenek? Ya tersenyum lemah. Karena kamu yang tulus. Keluarga lain. Mereka hanya ingin harta. Keesokan harinya, nenek meninggal. Hatiku hancur. Pemakaman dihadiri keluarga, tapi suasana tegang. Setelah itu, pengacara nenek datang membacakan wasiat. Seluruh rumah, tanah di Bogor, dan tabungan semua untukku. Keluarga marah besar. Ini tidak adil. Dia gay, tidak pantas, teriak Budi. Aku berdiri tegak. Nenek tahu siapa yang benar-benar mencintainya. Rama memegang tanganku diam-diam, tapi ini baru awal dari pertarungan. Keluarga tak tinggal diam, ayah mengajukan gugatan ke pengadilan, menuduhku memanipulasi nenek saat ia sakit. Adi mempengaruhi pikiran nenek karena orientasinya yang menyimpang, begitu kata pengacara mereka. Berita itu menyebar di keluarga besar, bahkan ke tangga. Aku menjadi bahan gosip, cucu gay yang merebut warisan. Di tengah kekacauan itu, Rama menjadi pilar kekuatanku. Kami pindah sementara ke rumah nenek yang sekarang milikku. Setiap malam, ia memelukku, membisikkan kata-kata penyemangat. Adi, kita hadapi bersama. Cinta kita lebih kuat dari ini. Tapi aku tahu, Rama juga menderita. Keluarganya di Jogja mulai curiga, menelepon sering, bertanya kenapa ia jarang pulang. Suatu hari, kami pergi ke Bogor untuk melihat tanah warisan nenek. Di sana, di antara pepohonan teh yang hijau, aku merasa damai. Ini tempat nenek sering cerita, Rama. Ia bilang di sini ia bertemu kakek dulu. Rama tersenyum, memetik daun teh. Kita bisa bangun rumah kecil di sini, Adi. Untuk kita berdua. Tapi mimpi itu terganggu. Saat kembali ke Jakarta, aku mendapat surat ancaman dari saudara sepupu. Kembalikan warisan itu atau kami akan buat hidupmu susah. Aku takut, tapi Rama meyakinkanku. Jangan takut. Hukum akan berpihak pada kebenaran. Persidangan pertama dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta. Ruangan penuh keluarga, tatapan mereka penuh kebencian. Pengacara ayah memutarbalikkan akta, nenek dalam keadaan lemah, mudah dipengaruhi oleh Adi yang hidup menyimpang. Aku naik ke mimbar saksi, suaraku gemetar. Saya mencintai nenek tanpa syarat. Ia yang memilih saya karena kalian tinggalkan dia di terminal seperti binatang terlantar. Hakim mendengar, tapi kasus berlarut-larut. Di luar pengadilan, Rama menunggu. Kamu hebat, Adi. Kami berjalan ke Taman Athaillah, duduk di bangku sambil makan es campur. Di sana, Rama bercerita tentang masa kecilnya di Jogja, bagaimana ia menyadari dirinya gay saat SMA, tapi menyembunyikannya demi keluarga. Cinta kami semakin dalam. Suatu malam hujan deras, di rumah kami berbagi mimpi. Aku ingin menikah denganmu, Rama.
Meski di Indonesia sulit. Ia tertawa pelan. Kita bisa ke Bali upacara adat saja. Yang penting hati kita satu. Tapi trahisi datang dari tempat tak terduga. Budi saudaraku menghubungi keluarga Rama di Jogja. Ia kirim oto kami berdua dengan caption jahat, ini pasangan gay yang merebut warisan kami. Keluarga Rama marah besar. Ayah Rama menelepon memaki-maki. Kembalilah ke Jogja sekarang. Jangan bikin malu keluarga. Rama hancur. Ia menangis di pelukanku. Adi, aku tak bisa kehilangan keluargaku. Aku memahami, tapi hatiku sakit. Pilih aku atau mereka, tanyaku pelan. Ia diam dan itu seperti pisau. Esoknya, Rama pergi ke Jogja. Aku butuh waktu, Adi. Pesannya singkat. Aku sendirian di rumah nenek, merasa dunia runtuh. Persidangan berlanjut tanpa Rama. Keluarga semakin agresi, bahkan mengirim orang untuk mengintimidasi. Di tengah kesedihan, aku mengunjungi makam nenek. Nenek, kenapa semuanya begini? Air mataku jatuh. Tapi di sana aku ingat kata-kata nenek, cinta sejati akan kembali. Hari-hari berlalu, aku fokus pada pekerjaan. Desainku semakin bagus, terinspirasi dari cerita nenek tentang budaya Indonesia. Suatu hari, klien besar datang memuji karyaku. Itu memberi harapan. Tapi Rama tak kunjung kembali. Pesannya jarang, hanya aku rindu kamu. Hatiku terbelah. Apakah ini akhir? Persidangan memasuki babak akhir. Bukti-bukti kuat, surat wasiat asli, saksi tetangga yang melihat keluarga meninggalkan nenek. Hakim memutuskan warisan sah milikku. Keluarga kalah, tapi kebencian mereka tak hilang. Aku menang, tapi hampa tanpa Rama. Malam itu aku duduk di teras, memandang bintang. Tiba-tiba pintu dibuka. Rama berdiri di sana, tas di bahu. Adi, aku pulang. Ia berlari memelukku. Aku cerita semuanya ke keluargaku. Mereka marah, tapi aku pilih kamu. Air mata kami bercampur. Cinta kami kembali lebih kuat. Tapi ini belum akhir. Keluargaku tak menyerah, merencanakan sesuatu yang lebih gelap. Kemenangan di pengadilan seperti angin segar, tapi badai baru datang. Ayah tak terima kekalahan. Ia mulai kampanye hitam di media sosial, posting tentang cucu gay yang merebut warisan neneknya yang sakit. Postingan itu viral di grup keluarga besar, bahkan ke komunitas konserati di Jakarta. Aku mendapat ancaman online, hati-hati penyimpang. Rama kembali dan kami semakin solid. Ia pindah sepenuhnya ke Jakarta, meninggalkan pekerjaan lamanya untuk membuka praktik kecil di rumah. Kita bangun hidup baru, Adi. Kami merenovasi rumah nenek, menambahkan sentuhan modern tapi tetap mempertahankan elemen tradisional seperti ukiran Jawa. Tapi ketakutan menghantui. Suatu malam batu dilempar ke jendela rumah. Kaca pecah dan catatan pergi dari sini, Gai. Aku gemetar, Rama memelukku. Kita lapor polisi. Tapi polisi hanya catat, tak ada tindak lanjut. Di Indonesia, kasus seperti ini sering diabaikan. Di tengah itu, kami pergi ke Bali untuk liburan singkat. Di pantai Kuta, di bawah matahari terbenam, Rama berlutut. Adi, maukah kamu jadi pasanganku selamanya? Tak ada cincin, hanya gelang anyaman dari daun kelapa. Aku menangis bahagia. Ya, Rama. Di Bali, kami merasakan kebebasan. Berjalan bergandengan tanpa tapan aneh. Kami ikut upacara adat di pura, berdoa untuk nenek. Semoga dia bahagia di sana, bisik Rama. Kembali ke Jakarta, masalah menumpuk. Budi saudaraku datang ke rumah dengan sekelompok orang. Adi, kembalikan setengah warisan. Atau kami akan buat kamu menderita. Mereka mengancam Rama juga. Kamu dari Jogja. Keluargamu tahu kamu gay. Rama tegar. Ya, mereka tahu.
Dan aku bangga. Tapi setelah mereka pergi, Rama menangis. Adi, aku takut kehilanganmu. Konflik mencapai puncak saat ayah jatuh sakit. Ibu menelepon, Adi, ayahmu di rumah sakit. Datanglah. Aku ragu, tapi Rama mendorong. Pergi, Adi. Makan mereka. Di rumah sakit, ayah terbaring lemah. Matanya memandangku penuh penyesalan. Adi. Makan ayah. Kata-katanya pelan. Ayah salah tinggalkan nenek. Dan tentang kamu. Aku diam, air mata mengalir. Ayah, aku tetap anakmu. Tapi itu jebakan. Saat aku pergi, Budi menyusup ke rumah, mencuri dokumen warisan. Rama menangkapnya, tapi dipukul. Aku pulang melihat Rama berdarah. Adi, mereka ambil semuanya. Kami ke polisi lagi, tapi bukti hilang. Keluarga menyangkal. Hatiku hancur. Kenapa mereka begini, Rama? Rama merawat lukanya sendiri. Karena mereka buta oleh kebencian. Malam itu kami berpelukan berjanji tak menyerah. Aku hubungi pengacara, ajukan kasus baru. Tapi biaya mahal. Aku jual sebagian tanah di Bogor untuk bayar. Rama protes. Jangan, itu warisan nenek. Tapi aku tegas. Lebih penting kita aman. Di tengah perjuangan cinta kami diuji. Rama mendapat tawaran kerja di Singapura. Adi, gajinya besar. Kita bisa mulai baru di sana. Aku tergoda tapi ragu. Bagaimana dengan Indonesia? Rumah nenek. Kami bertengkar pertama kali. Kamu terlalu idealis, Adi. Hidup kita terancam di sini. Aku marah. Kamu mau lari. Seperti keluargaku tinggalkan nenek. Rama pergi malam itu ke hotel. Aku sendirian menyesal. Esoknya aku cari dia. Di taman kota aku temukan dia duduk sendu. Ma, Rama. Aku tak mau kehilanganmu. Ia memelukku. Aku juga. Kita tetap di sini hadapi bersama. Persidangan kedua dimulai. Bukti baru muncul, rekaman chat dari tetangga. Budi tertangkap basah. Hakim memutuskan dokumen dikembalikan, Budi dipenjara 6 bulan. Keluarga hancur. Ibu datang menangis. Adi, makan kami. Aku memakan, tapi batas ada. Cukup, Bu. Hidup masing-masing. Dengan Rama kami membangun komunitas kecil untuk lebih di Jakarta. Mengadakan pertemuan rahasia, berbagi cerita. Ini untuk nenek, kataku. Tapi nasib berubah lagi. Rama sakit, demam tinggi. Dokter bilang stres akibat ancaman. Rama terbaring di rumah sakit, wajahnya pucat. Adi, jangan khawatir. Aku kuat. Tapi matanya menunjukkan ketakutan. Dokter bilang ineksi karena luka pukulan Budi tak sembuh benar. Hatiku remuk. Ini salah mereka, Rama. Aku jaga dia siang malam, tidur di kursi. Di sela itu aku ingat nenek. Nenek, tolong lindungi Rama. Doaku pelan. Keluarga Rama datang dari Jogja. Ayahnya, seorang guru pensiun, memandangku curiga. Kamu Adi. Yang bikin Rama begini. Aku jelaskan semuanya tentang warisan ancaman. Ibunya menangis. Rama, kenapa tak cerita? Rama bangun, tersenyum lemah. Ayah, ibu, aku cinta Adi. Makan aku. Ayahnya diam lama, lalu mengangguk. Kami salah. Kalau Rama bahagia, kami terima. Itu momen haru. Keluarga Rama menerimaku meski pelan. Mereka tinggal seminggu membantu merawat. Adi, kamu anak baik, kata ibunya. Rama sembuh perlahan. Kami pulang dan hidup mulai normal. Aku dapat proyek besar desain untuk perusahaan batik di Solo. Rama buka klinik kecil, khusus untuk komunitas yang butuh bantuan medis rahasia.
Tapi bayang keluargaku masih ada. Ayah keluar rumah sakit tapi tak hubungi aku. Budi di penjara, kirim surat minta maaf. Adi, aku salah. Kebencian butakan aku. Aku kunjungi dia di penjara. Budi, kita saudara. Makan aku juga. Ia menangis. Terima kasih, Adi. Perlahan rekonsiliasi terjadi. Ibu datang ke rumah bawa makanan. Adi, Rama, makan kami. Rama sambut hangat. Mari makan bersama. Malam itu kami makan seperti keluarga. Ayah datang belakangan duduk diam. Jadi, ayah bangga padamu. Kata-katanya membuatku terharu. Dengan warisan nenek, aku bangun yayasan kecil untuk lansia terlantar. Ini untuk nenek, kataku di peluncuran. Rama di sampingku bangga. Cinta kami semakin matang. Kami pergi ke Gunung Bromo, lihat matahari terbit. Adi, ini seperti awal baru, bisik Rama. Tapi takdir punya rencana lain. Suatu hari, aku dapat berita, ayah meninggal mendadak, serangan jantung. Pemakaman di Surabaya. Aku pergi dengan Rama. Di sana, keluarga berkumpul. Budi keluar penjara sementara. Adi, ayah menyesal. Kami menangis bersama. Wasiat ayah, bagi warisannya adil, termasuk untukku. Dia bilang, Adi pantas, kata ibu. Itu membuatku sadar, kebencian bisa hilang dengan waktu. Kembali ke Jakarta, Rama usul. Adi, kita adopsi anak yatim. Aku setuju. Kami mulai proses, meski sulit untuk pasangan gay. Hidup kami penuh harapan. Komunitas tumbuh, banyak cerita mirip kami. Suatu malam di teras, Rama peluk aku. Terima kasih, Adi. Karena kamu aku temukan rumah sejati. Aku balas. Dan karena nenek, kita di sini. Cerita ini bukan akhir bahagia sempurna, tapi personel, cinta menang atas kebencian di tanah Indonesia yang penuh warna. Tapi tunggu, ada twist terakhir. Surat dari pengacara, nenek punya rahasia, tanah lain di Bali. Untuk Adi dan pasangannya, tulisnya. Kami pergi ke sana, bangun ila kecil. Ini warisan cinta, kata Rama. Di sana, di pantai, kami berjanji selamanya. Di Ila Bali, kami habiskan akhir pekan. Angin laut menyapa, ombak bernyanyi. Adi, bayangkan kita pensiun di sini, mimpi Rama. Aku setuju. Dengan anak adopsi, keluarga kecil kita. Kembali ke Jakarta, yayasan berkembang. Kami bantu banyak lansia, ingat nenek. Rama dapat penghargaan dari komunitas medis. Ini berkat kamu, Adi. Cinta kami inspirasi banyak orang. Teman-teman datang berbagi. Suatu hari demonstrasi untuk hak di Jakarta. Kami ikut pegang tangan. Untuk masa depan, teriak kami. Hidup tak sempurna, tapi penuh makna. Tahun berganti, yayasan warisan nenek menjadi besar. Kami bantu ratusan lansia terlantar di Jakarta dan sekitarnya. Rama kelola kesehatan, aku urus administrasi dan desain. Ini mimpi nenek, kataku sering. Cinta kami seperti pohon beringin, akarnya dalam. Kami adopsi seorang anak laki-laki yatim, namanya Dio. Usia 5 tahun dari panti asuhan. Papa Adi, Papa Rama, panggilnya. Hatiku meleleh. Keluargaku pelan terima. Ibu sering datang, main dengan Dio. Cucu baru, katanya bahagia. Budi setelah keluar penjara, minta maaf sungguh-sungguh. Adi, aku berubah. Keluarga Rama juga dekat. Mereka datang dari Jogja, bawa oleh-oleh gudeg. Dio, ini untukmu, kata ayah Rama. Tapi tantangan ada. Masyarakat masih ada yang tak terima. Ancaman sesekali datang, tapi kami kuat. Suatu hari, Dio sakit. Demam tinggi. Rama panik, bawa ke rumah sakit. Papa, jangan tinggalkan aku, kata Dio.
Di sana ingat Rama sakit dulu. Kita lalui bersama, kataku. Dio sembuh dan itu perkuat ikatan kami. Kami pergi ke Tanah Bogor, tanam pohon teh. Ini untuk masa depan Dio, kata Rama. Di malam hari, kami cerita tentang nenek ke Dio. Nenek hebat, Dio. Ya ajar papa cinta tanpa syarat. Dio tersenyum. Aku cinta papa berdua. Cinta kami romantis tetap. Ulang tahun Rama aku siapkan makan malam di rumah. Lilin, musik gamelan lembut. Terima kasih jadi bagian hidupku, kataku. Ya cium pipiku. Selamanya, Adi. Komunitas kami gelar acara tahunan. Cerita inspirasi termasuk kami. Dari ditinggal di terminal jadi warisan cinta, ceritaku. Banyak air mata, tepuk tangan. Tapi ada konflik baru. Pemerintah usul undang-undang anti-LGB. Kami protes, ikut demo. Untuk Dio, untuk masa depan, kata Rama. Di demo kami hampir ditangkap. Tapi teman bantu. Pulang lelah tapi bangga. Kita perjuang, Adi. Tahun berikut Dio masuk sekolah. Kami khawatir bullying. Tapi sekolah progresi, terima. Dio pulang cerita. Teman bilang punya dua papa keren. Hatiku bahagia. Kami ke Bali lagi, ke Ila. Dio main di pantai. Papa, ini surga. Ya, surga kami. Di sana Rama usul. Adi, kita tulis buku tentang cerita kita. Aku setuju. Untuk inspirasi orang lain. Buku terbit judul Warisan Cinta dari Terminal. Laris, banyak ulasan positif. Tapi kritik juga. Kelompok konserati demo di depan rumah. Pergi, penyimpang. Polisi lindungi kami. Di tengah itu, kesehatan Rama menurun lagi. Adi, aku lelah. Dokter bilang stres kronis. Aku putuskan pindah ke Bali permanen. Kita mulai baru, kataku. Rama setuju. Dengan Dio. Kami pindah, tinggalkan Jakarta. Yayasan dikelola tim. Di Bali, hidup tenang. Rama buka klinik kecil, aku desain online. Dio bahagia belajar budaya Bali. Malam-malam kami duduk di pantai, peluk Dio. Ini akhir yang indah, bisik Rama. Tapi hidup tak prediktable. Berita undang-undang anti-LGB ditolak. Kami rayakan. Cinta kami dari terminal ke pantai penuh perjuangan. Di Bali, hidup kami seperti mimpi. Ila kecil di pinggir pantai, angin laut menyapa setiap pagi. Dio berlari di pasir, tertawa riang. Papa, lihat ombak. Rama dan aku duduk di teras, minum kopi Bali. Adi, ini yang kita impikan, katanya pelan. Yayasan tetap jalan, aku pantau dari jauh. Banyak cerita sukses, lansia dapat rumah, anak yatim dibantu. Ini legacy nenek, kataku bangga. Cinta kami semakin dalam, seperti samudra. Ulang tahun pernikahan rahasia kami, aku siapkan piknik di pantai. Rama, terima kasih atas segalanya. Ya peluk aku erat. Kamu cahayaku, Adi. Dio tumbuh jadi remaja pintar. Ya tahu cerita kami, bangga. Papa, aku mau jadi dokter seperti Papa Rama. Kami dukung. Keluarga datang berkunjung. Ibu tinggal sebulan masak makanan Jawa. Adi, aku bahagia lihat kalian. Budi punya keluarga sendiri, minta ma lagi. Terima kasih ajar aku tentang cinta. Keluarga Rama sering datang, adakan gathering. Kita satu keluarga besar sekarang, kata ayah Rama. Tapi kesehatan Rama memburuk. Usia 50, jantungnya lemah. Adi, janji jaga Dio jika aku pergi. Aku menangis. Jangan bicara begitu. Dokter bilang operasi perlu. Kami ke Singapura. Operasi sukses, tapi pemulihan lama. Di rumah sakit, aku jaga.
Rama, kita masih punya banyak waktu. Ya tersenyum. Ya, untuk Dio, untuk kita. Pulang ke Bali, Rama lebih hati-hati. Kami habiskan waktu berkualitas. Dio kuliah di UB Jogja jurusan kedokteran. Papa, aku rindu. Kami kunjungi sering. Buku kami jadi bestseller, diterjemah ke Inggris. Wawancara datang, cerita kami inspirasi global. Di Indonesia, perubahan pelan. Hak lebih diakui. Suatu hari, Dio bawa pacar pulang, seorang gadis cantik. Papa, ini Lila. Kami sambut hangat. Selama bahagia, Dio. Malam itu, Rama dan aku releksi. Dari terminal ke sini, perjalanan panjang. Ya, penuh drama, tapi indah. Rama meninggal di usia 65, damai di pelukanku. Adi, aku cinta kamu selamanya. Pemakaman di Bali banyak yang datang. Dio menangis. Papa, Rama hebat. Aku lanjut hidup, jaga yayasan, bantu Dio. Di akhir hayatku aku tulis surat untuk Dio. Warisan nenek bukan harta, tapi cinta. Jaga itu. Kematianku tenang, Reni dengan Rama dan nenek di surga. Cerita ini penuh kemanusiaan, dari pengkhianatan ke pengampunan, dari kebencian ke cinta. Di Indonesia, harapan ada untuk semua.